Di mana batas bumi dan luar angkasa? Atmosfer bumi memiliki beberapa lapisan, mulai dari troposfer yang dekat permukaan laut, hingga eksosfer di wilayah terluarnya. Lokasi berakhir dan dimulainya setiap lapisan atmosfer ditentukan oleh 4 ciri utama, yakni perubahan suhu, komposisi kimia, kepadatan, dan pergerakan gas di dalamnya. Mengingat hal ini, di manakah sebenarnya atmosfer bumi berakhir, dan di mana batas bumi dengan ruang angkasa? Katrina Bossert, fisikawan di Arizona State University, mengatakan bahwa semakin jauh dari bumi, maka kepadatan atmosfer menjadi berkurang. Saat itu, komposisi atmosfer juga berubah. Atom dan molekul yang lebih ringan mulai mendominasi, sementara molekul yang berat tetap berada lebih dekat ke permukaan bumi. Ketika bergerak ke atas di atmosfer, tekanan melemah dengan cepat. Meskipun pesawat komersial memiliki kabin bertekanan, perubahan ketinggian yang cepat dapat memengaruhi saluran Eustachius tipis yang menghubungkan telinga dengan hidung dan tenggorokan. Matthew Eagle, seorang profesor di California University, mengatakan, "Inilah sebabnya telinga kita bisa pecah saat pesawat lepas landas." Pada akhirnya, udara menjadi terlalu tipis untuk diterbangkan oleh pesawat konvensional, sehingga pesawat tersebut tidak mampu menghasilkan daya angkat yang cukup. Ini adalah area yang ditetapkan oleh para ilmuwan untuk menandai berakhirnya atmosfer bumi dan dimulainya ruang angkasa. Dilansir dari Life Science, garis ini dikenal sebagai garis Kármán, diambil dari nama Theodor von Kármán, seorang fisikawan asal Amerika keturunan Hongaria yang pada tahun 1957 menjadi orang pertama yang mencoba menentukan batas antara bumi dan luar angkasa. Garis ini, karena menandai batas antara bumi dan ruang angkasa, tidak hanya menunjukkan letak batas pesawat terbang, namun juga penting bagi para ilmuwan dan insinyur ketika mencari tahu cara agar pesawat ruang angkasa dan satelit tetap mengorbit bumi dengan sukses. Bossert menjelaskan, garis Kármán adalah perkiraan wilayah yang menunjukkan ketinggian di mana satelit mampu mengorbit bumi tanpa terbakar atau jatuh dari orbitnya sebelum mengelilingi bumi, setidaknya sekali. Ada kemungkinan sesuatu mengorbit bumi pada ketinggian di bawah garis Kármán, namun hal ini memerlukan kecepatan orbit yang sangat tinggi, yang akan sulit dipertahankan karena adanya gesekan. Berbagai faktor seperti ukuran dan bentuk satelit berperan dalam menentukan seberapa besar hambatan udara yang akan dialami satelit, dan akibatnya kemampuannya untuk mengorbit bumi dengan sukses. Biasanya, satelit yang berada di orbit rendah bumi, klasifikasi yang cenderung diberikan kepada satelit yang berada pada ketinggian kurang dari 1.000 km. Bossert menjelaskan, atmosfer tidak hilang begitu saja ketika memasuki wilayah tempat satelit mengorbit. Butuh ribuan kilometer jauhnya sebelum bukti atmosfer bumi hilang. Apakah mereka sadar bahwa pada dasarnya mereka berada di batas antara bumi dan luar angkasa?